Puji nama Tuhan, kita ketemu kembali untuk kita beribadah kepada Tuhan. Selamat datang kepada seluruh jemaat, datang juga bagi yang mengikuti secara online. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Kita di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kau menyediakan semua yang kami perlukan Tuhan Yesus. Tak sedetik pun Tuhan melupakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Semua yang Tuhan lakukan itu adalah baik adanya. Semuanya untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin memuji-muji Tuhan, kami ingin bernyanyi untuk Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Suci layakkan kami semua pelayan-pelayan-Mu, jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan, mau lawat satu persatu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami ingin beribadah kepada Tuhan, kuasai kami kuasa tempat ini Tuhan, dan kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita terima anugerah kasih dan kemurahan Tuhan sampai hari ini. Amin. Kita sudah melewati bulan yang lama, bulan Juli, dan kita dengan perkenanan Tuhan kita boleh ada di bulan yang baru, di bulan Agustus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dunia di sekitar kita mungkin begitu berubah sangat cepat, penuh dengan ketidakpastian dan tantangan baru. Tapi satu hal yang pasti, kasih setia Tuhan Yesus Kristus kita tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari sejenak kita tinggalkan segala kekhawatiran kita di luar ruangan ini, dan kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kita akan masuk dalam ibadah kita yang kedua pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Engkau baik. Mazmur 100 ayat 4, firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Haleluya. Sama-sama angkat suaramu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia
Tuhan sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Satu-satunya. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan sampai detik. Angkat suaramu dengan kuat. Yes Lord. Terima kasih banyak Tuhan. Sekalipun dunia tidak menentu, tapi kasih-Mu sampai detik ini sempurna buat setiap kami. Terima kasih Yesus. Satu-satunya pengharapanku. Nyanyi dengan sukacita dengan syukur. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Bapa di surga yang kekal, kami bersyukur karena di tengah-tengah dunia yang terus berubah, kasih-Mu tetap teguh dan menjadi jangkar bagi jiwa kami. Saat ini kami datang untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Urapi seluruh jemaat-Mu, bahkan kami pelayan mimbar, maka setiap yang melayani Tuhan hari ini, supaya ibadah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami akan memberi hidup kami, sukacita kami lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Semua siap bersukacita. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Nyanyi dari tempat duduk Bapak Ibu sekalian dengan bersukacita untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan. Jadi tarian bukan bersuka, nyanyikan hidupku. Lagi semua Tuhan.
Bangkit dari tempat dulu, mau salaman dulu kiri kanan depan belakang. Haleluya, shalom, puji Tuhan. Bagi yang belum kenalan dulu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita tetap, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Dengan sukacita lebih lagi kita mau menyanyi buat Tuhan. Amin. Haleluya. Yesuslah yang menjadi sahabat saudara yang paling setia di antara segenap sekalipun. Semua katakan, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, katakan, ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku, mana senyumnya, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sebentar, yakin sukacita kita dalam Kristus? Yakin? Kurang kuat. Yakin sukacita kita dalam Kristus? Amin. Haleluya. Kita angkat berdiri. Kita angkat pujian kita lagi dari awal. Dengan sukacita katakan, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Lagi katakan, Yesus kaulah sahabat. Siap bergoyang buat Tuhan, amin. Setiap saat, haleluya. Ku bergembira, siap-siap goyang ke kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Haleluya. Ku bergembira, amin. Yesus, kanan dan mana, goyang kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi, menari bergembira, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Semua bersukacita, amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini dan Tuhan disenangkan dan dimuliakan oleh pujian penyembahan kita, amin. Kita tetap berdiri, kita tetap bergoyang, memuji, memuliakan nama Tuhan, amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Puji Tuhan. Mari terus bersorak, bersukacita untuk Tuhan kita yang ajaib, yang luar biasa. Puji Tuhan.
ini, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, siapkan persembahan Bapak Ibu sekalian. Kita akan beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah beri yang terbaik buat kita. Dan kita akan mendengar pengumuman sambil kita memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu beserta dengan kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami dari bulan ke bulan. Sampai hari ini kami memasuki bulan yang baru juga di bulan Agustus. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tak pernah habis buat setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan. Sekarang kami akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini lewat persembahan syukur kami. Beri kami iman yang besar Tuhan, sehingga kami boleh memberikan yang besar, yang terbaik untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami akan memberi persembahan persepuluhan dalam bentuk ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sembari persembahan dijalankan, kita dengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Hari Senin tanggal 3 Agustus sampai dengan hari Rabu 5 Agustus 2025. Seperti biasa ada ibadah Beson, kita laksanakan jam 5 pagi sampai dengan selesai via Zoom. Hari Minggu tanggal 9 Agustus di tempat ini ada ibadah raya yang pertama. Ibadah yang keduanya jam 9 seperti biasa, dan bersamaan dengan itu juga di jam yang sama kita laksanakan ibadah sekolah minggu. Lalu ibadah New Light Community kita laksanakan pukul 12.00 setelah ibadah yang pertama, ibadah yang kedua di tempat kita ini. Bible study kita laksanakan 1 kali dalam 1 bulan, yang sudah jatuh waktunya di hari Jumat pukul 19.30 kita laksanakan via Zoom. Ibadah kaum wanita Shine Woman kita lakukan 2 kali dalam 1 bulan, ya, hari Kamis, dan itu kita laksanakan jam 4 sore, bukan jam 4 subuh ya, jam 4 sore. Nanti kalau jam 4 subuh ibu juga bisa masak nanti ya. Jadi kita laksanakan jam 4 sore. Men's Ministry kita laksanakan setiap hari Sabtu, tapi 1 kali sebulan. Setiap hari Sabtu nanti akan ditentukan hari Sabtu yang mana, dan kita laksanakan di tempat ini atau di tempat lain nanti akan diumumkan. Kita laksanakan pukul 17.00. Persembahan kas perpuluhan dan pembangunan seperti biasa Bapak Ibu bisa transfer ke rekening yang sudah selalu kita sampaikan, dan juga dapat menggunakan QRIS yang ada di depan. Menghimbau kembali Bapak Ibu sekalian untuk selalu tidak lupa untuk memberikan iuran setiap minggunya, setiap bulannya, sesuai dengan komitmen Bapak Ibu sekalian, karena sesungguhnya apa yang kita berikan sangat membantu untuk pelayanan kita, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tim kerja akan selalu menyalurkan apa yang Anda berikan setiap minggu bulannya, dan mengingatkan kembali bahwa dari mulai sekarang kita supaya lebih giat lagi, karena setiap hari nanti ada bulan Desember kita akan merayakan Natal kita. Rencananya kita laksanakan di sini, tidak kita keluar kemana, tapi untuk saat ini baru terpikir ke dunia perubahan, rumah perubahan yang tempat kita kemarin beracara. Tapi nanti jika ada perubahan, segera tim kerja akan memberitahukan kepada seluruh jemaat. Terima kasih untuk perhatian yang baik dari kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dengan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian dengan semakin berlimpah. Biarlah kita semua jemaat Tuhan selalu punya hati untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Doakan kita seperti yang tadi sudah diumumkan, Desember sekitar tanggal 5 atau 6, siapkan waktunya Bapak Ibu sekalian, biar kita boleh sama-sama merayakan sukacita Natal bersama jemaat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari siapkan hati kita lagi, kita mau menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan semakin menguatkan kita, dan juga akan
menikmati sehidangan semeja dengan Tuhan lewat perjamuan kudus di awal bulan ini. Mari dengan hati yang tulus datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Engkau sangat baik. Terpuji namamu. Oh haleluya. Glory bagimu. Terima kasih kalau dalam setiap langkah kami Tuhan selalu ada. Bahkan di dalam segala kesesakan kami Tuhan hadir. Kami boleh lewati suka dan duka kami. Dan hari ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Menjadi persembahan yang senantiasa berkenan untuk Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu sama-sama buat Tuhan. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku. Ku serahkan semua. Katakan, tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu segenap hidup, segenap nafasku. Jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama angkat suaramu, katakan, dalam setiap langkah, dalam setiap langkah Kau ada. Bahkan dalam kesesakan Kau hadir. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan
rahmat-Mu Tuhan Yesus. di bawah kaki-Mu. Kami bersyukur kami boleh ada di pertengahan tahun 2026 ini. Kejayaan Kami persembahkan hidup kami untuk kami masuk di bulan yang baru. Berikan kami hati-Mu, Yesus. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu. kekuatan kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu kami taruh kekuatan pengharapan kami hanya pada Tuhan, hanya bagi-Mu. Segenap hidup, Yesus. Segenap nafasku Haleluya. jadi persembahan Di bawah kaki-Mu, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. segenap hidup, Segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu. kekuatanku, pengharapanku, semua hanya bagi-Mu. Ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini, bawa sembahmu dengan tulus kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini, saudara. Dia bertata dalam hati dan kehidupanmu. Sembah Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Katakan, Ku sembah Kau dengan segenap hidupku ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau lagi, sembah Tuhan. Ku sembah Kau. Ku sembah Yesus, sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau dengan segenap hati. Dengan lembut katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Yesus. Panggil namanya. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Amin Tuhan. Ku sembah Kau, yes, haleluya. Jemaat saja ku sembah Kau. Ku angkat hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Ku sembah Haleluya. Terima kasih. Kau Yesus. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku.
Haleluya, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Yesus Tuhan. Kami percaya ada lawatan Tuhan yang dahsyat saat ini. Ya ralabaya sagaya ralabaya ida ralabaya sagaya. Ya ralabaya sia ralabaya ralabaya ralabaya. Haleluya, haleluya. Masih dengan penyembahan-Mu kepada Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Urapi setiap jemaat Tuhan, jamah setiap umat-Mu saat ini Tuhan. Inna ralabaya sagaya ralaba, iya ralabaya rabatakan rabataku, inna ralabaya iya Jesus, Jesus, you are holy, you are holy. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup dan segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, yes Lord. Lagi katakan, segenap hidupku, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, haleluya, ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, bahkan pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus telah mengantar kami pujian, penyembahan pada Bapa di surga. Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus.
ketuk kata hati kami yang kami serahkan padamu dalam pujian penyembahan. Hanya Kaulah yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, satu-satunya yang Kau ya Bapa di surga. Kini tiba saatnya Kau yang berbicara ya Tuhan, kami yang mendengarkannya. Kami yang datang dengan kesesakan, dengan keprihatinan, dengan keluh kesah kami percaya di dalam kebenaran firman-Mu ada kelegaan, ada kekuatan, dan ada pengharapan. Kami butuh firman Tuhan-Mu ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Jangan sekali-sekali kami meninggalkan Engkau Tuhan, karena Roh Kudus mulai memimpin setiap hati kami. Ya Roh Kudus, berbicaralah dalam firman-Mu. Kami siap mendengarkan, dan hamba-Mu yang membawakan kebenaran firman-Mu. Kami percaya, kami semua sama-sama dihurapi hati pikiran kami, sehingga hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan dalam pertemuan melalui kebenaran firman Allah ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, silakan duduk. Kita sambut firman Tuhan dengan sukacita, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita semangat ya masuki bulan Agustus. Dan kita akan memulai lagi dengan tema Strong in Battle. Wah, siap menjadi prajurit Tuhan. Amin. Oke, strong in battle ya. Kekuatan di dalam pertempuran, dalam peperangan. Hari ini saya ingin bertanya kepada kita semua, mengapa kita harus kuat dalam peperangan? Hari ini kita harus sadar bahwa kalau Tuhan ingin kita menjadi kuat dalam peperangan, berarti peperangan, pertempuran itu ada atau tidak? Ada, betul ya? Itu dulu pertama, yang harus kita sadar bahwa hidup kita bukan santai. Ya, kadang-kadang anak saya tuh suka ngomong ya ini santai gitu ya. Santai ya saudara, tapi kita harus tahu bahwa ya memang harus santai, tapi kita harus tahu ada peperangan, betul? Ada pertempuran. Kenapa? Karena sudah ada permusuhan dari zaman nenek moyang, ya kan? Sudah ada permusuhan, dan yang harus kita aware adalah kita itu sudah menjadi bagian target. Kita itu sudah menjadi targetnya musuh atau targetnya iblis, atau dalam kitab Efesus mengatakan targetnya si jahat. Kalau udah dikatakan si jahat, berarti apa yang dia mau buat adalah jahat semata-mata. Ya saudara, coba kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 bahwa sudah ada permusuhan. Ya saudara, di sini ayat yang ke-15, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau itu adalah si jahat, iblis. Perempuan ini adalah Hawa ya, yang kalah karena tipu daya iblis. Sehingga sudah ada permusuhan dalam Kejadian 3 ayat 15. Antara keturunanmu dan keturunannya, artinya enggak stop sampai di Hawa saja. Artinya sampai kepada keturunan demi keturunan, betul? Ya saudara, keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya saudara, walaupun memang ada permusuhan, tetapi bagaimana bisa meremukkan kalau kita tidak kuat, betul? Bagaimana kita bisa meremukkan kalau kita tidak punya kekuatan atau kuasa? Nah saudara, kita harus tahu bahwa iblis itu menargetkan setiap anak Tuhan, ya. Dan bagaimana sifat dari si jahat dalam menargetkan mangsanya ada di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Supaya kita semakin mau belajar, katakan belajar. Amin. Ya, kita mau belajar, semakin kita mengenal, semakin kita mengerti. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, musuhmu si jahat,
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saudara, setiap anak Tuhan itu adalah target dari si jahat, si musuh. Dan kerjanya, sifatnya itu mencari orang yang dapat ditelannya. Atau mangsa, atau yang dapat dilahap habis. Saya mencari artinya, saudara. Orang yang dapat ditelannya itu adalah mangsa yang dapat dilahap habis atau dihancurkan tanpa sisa. Atau dihancurkan tanpa belas kasihan. Itu adalah kerjaan sifat dari si iblis. Nggak ada ampun. Nggak ada belas kasihan si iblis itu. Aduh kasihan ya, dia sudah merana, dia sudah sakit, dia sudah habis-habisan, ekonominya hancur, usahanya bangkrut. Oh, iblis itu gak ada belas kasihan. Bahkan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, saudara, di sini dijelaskan lebih lagi bahwa karakter atau sifat dari musuh iblis, dia adalah pencuri. Yang datang hanya untuk mencuri. Dan kemudian bukan cuma mencuri, tetapi dia membunuh. Bukan saja mencuri dan membunuh, tetapi membinasakan. 3 hal ini saudara adalah step yang semakin parah loh. Betul? Ya saudara, tubuh, jiwa, dan akhirnya apa yang dibinasakan? Roh kita. Habis saudara, dilahap oleh iblis, musuh kita. Dan ini bicara bukannya sekedar selama di dunia. Target dari iblis itu adalah kita sengsara di bumi dan sampai pada kekekalan. Tetapi puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan bahwa Tuhan datang di ayat 10, Yohanes 10, bahwa Tuhan datang, mereka mempunyai hidup. Yesus datang untuk memberikan kita hidup. Dan bukan saja kita menjadi hidup, tetapi kita mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Saudara mau mendapatkan kelimpahan dari Tuhan? Bukan hanya hidup, tetapi kelimpahan, dan ini sifatnya adalah kekal. Amin. Jadi saudara, mengapa kita harus kuat dalam peperangan? Mengapa saya dan saudara harus kuat dalam peperangan? Bukan semata-mata untuk meraih kemenangan dan kemenangan itu menjadi milik saya dan saudara. Bukan. Kenapa? Karena kita sudah menang. Amin. Kita sudah menjadi hidup, kita sudah memiliki segala kelimpahan. Dan arti daripada kita harus kuat dalam peperangan, artinya kita berperang dari posisi saudara yang sudah menang. Amin. Bukan kita meraih kemenangan, bukan. Tapi mempertahankan kemenangan itu. Bukan merebut kemenangan, karena Tuhan yang sudah merebut kemenangan dan sudah memberikan dan menjadi jaminan bahwa kita adalah anak-anak menang. Amin. Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan bahwa di dalam Tuhan tidak ada kegelapan. Dan posisi kemenangan itu Tuhan sudah kalahkan karena Tuhan sudah menang di kayu salib. Itu loh saudara. Kenapa kita harus ingat salib? Karena pada saat kita ingat salib, tanda bahwa kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita mengingat salib, kita sudah hidup bukan di dalam kegelapan, tapi orang-orang yang percaya dan punya Yesus, kita hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Artinya saudara, kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang yang memiliki kehidupan. Dan anak-anak terang yang bukan cuma memiliki kehidupan, tapi berlimpah kemurahan, kebaikan, kasih setia Tuhan. Amin. Sebab itu Daud menulis kemarin, kan sudah ada firmannya ya, Mazmur 23. Sekalipun saya dalam lembah kekelaman, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut. Kenapa? Karena Daud tahu dia adalah anak yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Makanya di ayat selanjutnya Daud menulis, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku. Kebaikan itu goodness, kemurahan itu cinta kasih, unfailing love. Dan kebaikan dan kemurahan Tuhan itu bukan cuma follower, ya, tapi di situ memakai kata pursue. Pursue itu artinya mengejar. Amin.
Jadi saudara, kalau kita berdiri sebagai anak-anak menang, Tuhan bilang kau akan punya hidup, engkau akan berlimpah. Kenapa berlimpah? Karena kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan itu mengejar hidup saya dan saudara. Wow, kalau mengejar artinya kita full nggak dengan kebaikan Tuhan? Kalau dikejar, itu memakai pursue, itu memakai kata radap. Ya saudara, radap itu sebenarnya adalah musuh yang menyerang. Pada saat bangsa Israel itu diserang oleh Mesir, Firaun itu mengerahkan seluruh pasukannya, seluruh apa yang dia punya untuk mengejar Israel. Begitulah kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan punya, apa yang Tuhan miliki, dia akan kejar saya dan saudara. Seharusnya kalau kita di posisi itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tetap bertahan dan tidak mundur. Amin. Tetap bertahan. Walaupun situasinya rasanya mau menyerah, tetap bertahan. Walaupun rasanya sulit, berat, tetap bertahan. Amin. Karena posisi kita adalah posisi kemenangan. Posisi kita adalah posisi anak Tuhan yang hidup. Posisi kita sebenarnya adalah posisi di mana Tuhan di pihak kita. Dan kalau Tuhan katakan kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Dan kadang-kadang yang menjadi lawan Tuhan adalah diri kita sendiri. Yang kadang kala kita mudah menyerah, Tuhan aku nyerah. Tuhan aku udah gak percaya lagi. Tuhan aku mundur. Aku stop Tuhan melayani, aku stop Tuhan doa, aku stop segala sesuatu. Siapa yang sudah kalah di sini? Dan iblis akan bertepuk tangan. Aku berhasil. Dia sudah kecewa, dia sudah mundur, dia sudah marah, dia sudah bersungut-sungut. Siapa yang rugi? Padahal Tuhan bilang, no, aku datang untuk memberi engkau hidup. Aku datang untuk memberi engkau kelimpahan. Dan posisi kita bukan merebut, tapi mempertahankan apa yang sudah saya dan saudara miliki. Katakan amin. Saudara, coba kita tadi lihat lagi 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Bagaimana kita harus kuat? Tuhan hanya mengatakan 2 hal di sini. Banyak saudara ya, tapi saya hanya mengambil 1 ayat ini. Kalau kita mau belajar mengutip banyak sekali. Ya, waktunya tidak akan selesai. 1 ayat ini mengatakan bahwa bagaimana kita bisa tetap kuat. Tuhan katakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Amin. Coba kita katakan sama-sama yuk. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar itu memakai kata nepo, artinya tidak mabok. Bukan mabok minuman ya saudara. Tetapi secara rohani ini nepo memiliki kata pikiran yang jernih atau pikiran yang tetap tenang. Itu arti dari tidak mabuk atau sadar. Ya, nepo itu artinya tidak mabuk. Kenapa Tuhan mau kita tetap sadar? Karena semuanya itu tergantung dari pikiran. Ya, peperangan itu pasti dimulai dari. Nah, saudara sadar nggak? Semuanya dikendalikan oleh. Jadi iblis itu pasti mengganggunya, mengintimidasinya lewat Hawa pun jatuh dari belum dari perbuatan loh. Perbuatan itu adalah keputusan dari apa yang dipikirkan Hawa. Baru dia jatuh dalam dosa. Apa yang saudara pikirkan itu adalah keputusan yang akhirnya menjadi sebuah keputusan. Dan itulah yang akan kita terima, berkat atau kutuk. Oleh sebab itu Tuhan katakan sadar. Yuk miliki pikiran yang jernih, pikiran yang tenang. Dan banyak sekali saudara Tuhan bicara soal pikiran di sini. Filipi 4 buktinya. Betul? Milikilah pikiran Kristus. Milikilah pikiran yang di atas bukannya di bawah. Artinya saudara, siapa yang menguasai pikiran? Kita, coba bilang kita. Ya. Kita yang harus mengendalikan cara berpikir kita, karena peperangan selalu dimulai dari cara berpikir kita. Dan yang kedua saudara, berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu artinya tidak tidur. Bukan berarti 2 semalaman terus gitu saudara ya.
Tidak tidur artinya secara rohani. Saya bicara selalu dalam secara rohani. Baik itu sadar maupun berjaga-jaga. Secara rohani bahwa perhatikan kerohanian kita. Selalu perhatikan keadaan rohani Bapak Ibu. Perhatikan apakah kerohanian kita tidur atau bangun. Haleluya. Makanya di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Artinya perhatikan roh kita. Berjaga-jaga itu artinya perhatikan. Bukan perhatikan makan minum, kesejahteraan. Bukan perhatikan anak-anak. Bukan hanya perhatikan makan minum pakai, itu penting, betul? Ya. Tetapi firman Tuhan berkatakan bahwa kita ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Betul kita memperhatikan tubuh, tapi ada jiwa yang harus kita perhatikan. Dan bukan saja jiwa, tapi ada roh. Karena roh itu yang menentukan apakah jiwa kita kuat. Dan jiwa itu yang menentukan tubuh kita akan kuat atau tidak. Betul? Jadi dimulai dari roh. Kalau roh saudara mati, maka jiwa kita pun akan mati. Dan jiwa yang mati itu akan melemahkan tubuh kita. Dan hari ini Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya saudara, perhatikan roh kita. Pada saat kita melayani Tuhan, apakah roh kita masih bersemangat? Pada saat kita melayani Tuhan, apakah roh kita masih betul-betul haus, cari, temukan Tuhan? Atau hanya sekedar rutinitas? Saya harus ke gereja sebagai orang Kristen. Saya harus berdoa sebagai orang Kristen. Saya harus baca firman sebagai orang Kristen. Atau takut, saya harus mengerjakan ini karena takut nggak diberkati. Saya harus melayani karena takut di stop berkatnya sama Tuhan. Saya takut. No, Tuhan gak mau kita melakukan segala sesuatu digerakkan oleh sesuatu yang salah. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Ngapain harus takut? Kenapa harus takut? Kenapa harus digerakkan oleh takut? Apapun perbuatan saudara, Tuhan sayang. Tuhan lambangkan itu dengan perbuatan Hosea Gomer. Betul? Siapa Gomer? Perempuan sundal yang tidak setia, tapi gambaran kasih Tuhan. Itu seperti Hosea yang menerima Gomer, yang menyayangi Gomer, yang tetap menerima Gomer. Saya kalau udah ngomong gini saudara, kita harus membayangkan betapa Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Kenapa kita harus digerakkan oleh takut? Tuhan sudah memberkati saudara sebelum kita melakukan apapun buat Tuhan. Betul? Oleh sebab itu, dilihat dari apakah roh kita masih bangun atau tidur. Apakah kita masih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan bukan dinilai dari kita di mimbar ini saudara. Tapi dalam hati kita yang tetap terus mau intim dengan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Daud. Maka aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Waktu itu Daud belum punya rumah Tuhan. Yang bangun rumah Tuhan itu adalah Salomo. Di mana? Cuma kemah. Tapi itu gambaran keintiman bahwa dia mau tetap intim dengan Tuhan sepanjang masa. Karena dia tahu bahwa kalau dia mulai sibuk dengan peperangan dan tidak lagi diam dalam rumah Tuhan, maka rohnya itu mulai kendor. Hari ini saudara, layani Tuhan, apakah kita hanya sibuk dengan apa yang terlihat, tapi lupa yang tidak terlihat? Engkau duduk di kaki Tuhan. Engkau mengatakan terima kasih Tuhan buat setiap keadaanku. Engkau katakan Tuhan itu baik. Di saat engkau mungkin menerima hal yang gak baik. Mendengar kabar yang mungkin membuat engkau takut, tapi engkau tetap percaya. Apakah engkau tetap melayani Tuhan secara koneksi pribadi dengan Tuhan? Amin. Dan itu yang Tuhan mau.
Dan itu tanda bahwa roh kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Bukannya sekedar kehadiran, tapi engkau lupa koneksimu dengan si sumber yang sesungguhnya dalam hidup saya dan saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya ingin memberikan satu contoh, yaitu Gideon. Dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-9. Saya kan ingin tutup dengan contoh ini. Kisah daripada seorang pahlawan yang bernama Gideon. Kalau kita melihat saudara, dari kisah Gideon ini, Tuhan telah memanggil dia. Kita buka di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-9. Kita akan baca dulu di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-13. Maaf. Sebentar ya saudara. Hakim-Hakim 6, Hakim-Hakim 6, bukan Hakim-Hakim 7. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, saya lompat ya saudara. Saudara ingin membaca kisah Gideon, saudara bisa baca dalam Hakim-Hakim. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudara tahu bahwa bangsa Israel ini karena tegar tengkuknya, ya kan? Karena, saudara tahulah kalau pembacaan Israel ini tegar tengkuk, ya, mau enaknya saja, sedikit susah komplain, ya. Akhirnya saudara haruslah mereka di bawah tekanan Midian. Dan saking jahatnya Midian, mereka semua hidup dalam ketakutan. Mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam sengsara, mereka hidup dalam kemiskinan, gak punya apa-apa, ya. Semuanya serba gak enak. Dan kadangkala kalau hidup dalam tekanan itu pasti akan keluar. Betul, apa yang ditekan akan keluar, betul? Ya saudara, dan yang keluar itu adalah persungutan, kemarahan. Dan inilah yang keluar dari Gideon. Tuhan, ya. Kalau saudara lihat apa yang ada dalam pikiran, coba saudara pikirkan apa yang ada dalam pikiran Gideon. Dalam pikiran Gideon dikatakan bahwa, Tuhan, kalau Engkau menyertai, mengapa semua menimpa kami? Kadang-kadang relate ya sama kita. Kalau keadaan susah, sukar, ya. Tuhan, katanya Tuhan menyertai. Mana buktinya kok kami susah? Ya, ini sama nih dalam pikiran Gideon. Di mana segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib? Kita mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau sanggup menolong, kok saya nggak ditolong? Rasanya saya dibiarkan. Rasanya saya nggak dengar ya Tuhan doa-doa saya. Ya, mulai ya Gideon mengatakan ini kepada Tuhan. Di mana segala perbuatan-Mu yang ajaib? Yang dulu Engkau menolong. Ya, sekarang mana? Kami seperti dibiarkan. Seperti musuh orang Midian yang selalu menekan, selalu buat sengsara, selalu buat ketakutan, selalu mencuri kami. Dan dikatakan selanjutnya, bukankah Tuhan yang telah menuntun kita keluar, tetapi sekarang Tuhan membuang kami. Wah, ini jahat sekali saudara, pikiran yang semakin jahat. Tuhan udah buang saya, Tuhan gak ada. Ya. Buat apa doa? Buat apa percaya? Dan kadang-kala saudara, hal ini pun kadang relate. Kadang penderitaan itu mungkin kita mulai menyalahkan. Keadaan saya begini karena orang tua saya. Kenapa Tuhan kasih orang tua saya seperti itu? Kalau saya nggak punya orang tua seperti itu, mungkin hidup saya akan baik-baik saja. Dia mulai menyalahkan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupnya. Dia mulai mempersalahkan ini karena pasanganku. Kalau pasanganku bukan dia, mungkin aku akan bahagia hari ini. Yang milih siapa? Kadang kita selalu mulai saling lempar kesalahan dari cara berpikir kita. Ini Tuhan, ya, semua karena Tuhan. Keadaan yang tidak mendukung karena Tuhan nggak nolong. Coba kalau Tuhan segera tolong, mungkin saya nggak akan seperti ini.
Banyak hal, saudara. Dan selanjutnya, setelah dia menyalahkan Tuhan, apa yang ada dalam pikiran Gideon? Kita lanjut ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Saudara, ya. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara, pertama dia menyalahkan Tuhan, kemudian yang kedua adalah dia mengecilkan dirinya sendiri. Saya bisa buat apa? Aku udah gak layak di hadapan Tuhan. Aku udah gak berarti. Aku bisa apa? Dalam keadaan ini aku bisa apa? Aku sudah gagal. Aku udah gak mampu, Tuhan. Meragukan Tuhan. Ya, saudara, karena melihat diri sendiri. Dalam keadaan ini kayaknya udah tutup jalan. Saya udah gak bisa buat apa-apa. Apa yang bisa aku buat? Rasanya udah gagal. Dia mulai mengecilkan dirinya sendiri. Dan terakhir dia mulai dan kemudian dia terus menyalahkan Tuhan. Ya, saudara, meragukan Tuhan. Ayat yang ke-17. Maka jawabnya kepada, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Selalu minta tanda. Selalu minta kepastian ini dari Tuhan atau enggak. Apakah benar ini Tuhan atau tidak. Mulai selalu meragukan Tuhan. Tapi saudara, tahukah? Ini kan di pikiran kita ya. Tapi apakah kita sadar bagaimana pikiran Tuhan terhadap saya dan saudara? Tuhan katakan, saudara, bahwa Gideon, engkau adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Dan Tuhan selalu menyertainya. Ayat 12, di awal sebelum dia mengatakan segala sesuatu, di awal Tuhan sudah bilang, ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Amin. Tuhan, di pihak Tuhan, Tuhan selalu mengatakan, aku menyertai engkau. Engkau pahlawan di hadapanku. Di mataku engkau gagah berani. Tapi kadangkala, pada saat kita melihat situasi, kita sudah mulai, Tuhan tapi keadaanku begini loh. Kok gak ada pertolongan ya? Kok gak berubah ya? Setelah melihat keadaan, lihat diri sendiri. Aku ini gagal. Aku suami yang gagal. Aku istri yang gagal. Aku mungkin hamba Tuhan yang gagal. Mengecilkan diri sendiri. Dan akhirnya karena melihat situasi, karena melihat diri sendiri, mulai meragukan Tuhan. Apa benar ya aku gagah berani? Apa benar ya Tuhan menyertai aku? Saudara, hari ini, apakah kita seperti Gideon? Apakah kita pernah mengalami seperti Gideon? Atau sedang mengalami seperti Gideon? Yang meragukan apa yang Tuhan katakan tentang identitas kita. Yang meragukan diri kita sendiri. Yang meragukan Tuhan. Dan hari ini Tuhan katakan bahwa engkau gagah berani. Engkau aku sertai. Amin. Dan saudara, setelah Gideon melewati hubungan dengan Tuhan, kalau saudara baca Hakim-Hakim 6, dia mulai bangun komunikasi dengan Tuhan. Ya. Kalau kita mau kembali kuat, saudara perhatikan ya. Kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, kalau roh kita tetap kuat, bangunlah komunikasi dengan Tuhan. Amin. Gideon di sini mulai membangun komunikasi dengan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, dia minta tanda kepada Tuhan. Dia selalu membangun komunikasinya dengan Tuhan sebelum berperang. Dia membangun komunikasinya, dia selalu tanya sama Tuhan. Dia bahkan diurapi oleh Tuhan, kalau saudara baca ya di ayat yang ke-7. Bahwa dia mendapatkan pengurapan dari Roh Kudus. Dan pada saat dia membangun komunikasi, dia diurapi oleh Roh Kudus. Maka saudara di ayat yang ke-7, dia mulai berperang dengan orang Midian. Amin.
Bagaimana kita bisa kuat untuk melawan musuh? Bukan karena kekuatan kita, bukan dengan usaha kita, tetapi yang harus kita tahu, untuk menghadapi musuh, kita harus perlu kekuatan Tuhan. Amin. Dan kita bisa memiliki kekuatan kuasa Tuhan kalau kita punya koneksi seseorang yang jauh lebih kuat. Kadang-kadang kalau kita butuh bantuan kan kita misalkan nih, oh pertolongan ini kayaknya bisa nih ditolong oleh si A. Kenapa? Karena si A itu lebih mampu untuk menolong saya. Ya, sehingga kita akan membangun koneksi dengan si A, betul? Dan hari ini saudara, bagaimana kita bisa melakukan pertempuran dengan musuh si jahat? Bangunlah koneksi dengan Tuhan. Amin. Bangunlah koneksi dengan Tuhan. Penuhlah yang dikatakan bahwa berjaga-jaga, tidak tidur kerohanian kita. Artinya hidup kita itu selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Karena Tuhan itu pulang ke rumah Bapa dan memberikan Roh Kudus. Amin. Dan bagaimana kita bisa kuat? Tandanya kita penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus itu bukan penuh dengan kata-kata, tapi penuh dengan Roh Kudus artinya kita betul-betul punya koneksi dengan Roh Kudus dimanapun kita berada. Amin. Saudara, pada saat papa saya, saudara, harus mengembalikan mobil yang lama, harusnya itu tidak mengembalikan ya, karena papa saya mempertahankan tetap mobil yang lama. Tapi saya bilang, papa lebih nyaman mana, lebih bagus mana, lebih baik kalau menurut saya kembalikan mobil yang lama. Dan akhirnya papa saya kembalikan mobil yang lama. Dan saudara, bukan maksudnya apa ya saudara, besoknya mobil itu dipakai. Dan pada saat mobil itu dipakai, remnya blong. Saya langsung gemeter karena papa saya langsung ngomong, ini mobil papa udah kembaliin dan remnya blong. Dia sampai mau ngerem gak bisa, dan akhirnya dia buang ke kiri dan harus tabrakan dengan sisi itu ya, jalan untuk mengeremnya. Dan akhirnya dia harus bawa ke rumah sakit dan mobilnya tuh diangkat. Saya langsung berpikir, aduh kalau anak saya nyetir gimana ya? Aduh kalau papa saya nyetir gimana ya? Aduh itu langsung saudara, saya langsung bersyukur bahwa mobil itu tepat pada waktunya harus dikembalikan, harus diserahkan kembali. Kita gak tahu saudara apa yang akan terjadi di depan, tapi Tuhan tahu. Kita adalah anak-anak Tuhan yang kadang-kala menurut cara berpikir kita, menurut pikiran kita aman, tapi kita gak tahu sejengkal itu maut. Haleluya. Kita butuh seseorang yang lebih berkuasa, yang sanggup bisa menolong, melindungi, menjaga saya dan saudara. Dan itu perlu yang namanya kita perlu koneksi seseorang yang jauh lebih kuat. Karena si iblis menargetkan saya dan saudara. Dia ingat saudara, dia bukan hanya mencuri tubuh, tapi dia membinasakan roh dan jiwa. Dan saya bersyukur bahwa bukan karena saya berdoa, bukan. Sekali lagi, bukan karena saya berdoa, tapi saya sadar siapa saya. Dan saya butuh Tuhan. Hari ini saudara, ada saat Gideon, dia tahu saudara, ada saat dia koneksi dengan Tuhan dan Tuhan mengatakan seperti ini. Apa yang membuat Gideon berani? Karena dia sudah mendapatkan perkataan dari Tuhan. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-9. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya. Pada malam itu sebelum Gideon bertempur atau berperang, Tuhan mengatakan kepada Gideon, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Apakah dia sudah berperang dulu sehingga mendapatkan kemenangan? No, dia sudah mendapatkan kemenangan, tapi bagian kita adalah bangun. Amin. Bangun kerohanianmu, bangun imanmu, tetap percaya, tetap setia, tetap melakukan perintah Tuhan. Kalau Tuhan suruh engkau bertobat, tinggalkan. Betul? Kalau Tuhan suruh kita untuk tetap setia cari Tuhan, setia. Kalau Tuhan mau kita tetap taat, taatlah. Kalau itu mungkin melukai hati kita. Tuhan, aku harus mengampuni. Tuhan bilang ampuni. Kasihi. Karena posisi kita adalah posisi kemenangan. Dan Tuhan akan mengerjakan jauh lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Dan pada saat Gideon itu mendengar perintah Tuhan. Dan apa yang Gideon lakukan? Ayat yang ke-17.
ayat yang ke-17, ayat yang ke-15. Saudara, dikatakan Gideon setelah mendapatkan firman, kekuatan dari firman, maka ayat yang ke-15, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Amin. Bangunlah. Gideon memerintahkan kepada seluruh pasukannya, ayo bangun, karena Tuhan telah menyerahkan pertempuran ini ke dalam tanganmu. Artinya saudara, Tuhan sudah memberi kemenangan, tapi ada yang harus kita lakukan. Bangun untuk Tuhan, bangun rohmu, bangun jiwamu, bangun tubuhmu untuk datang kepada Tuhan. Dan sebenarnya pertempuran yang sesungguhnya adalah, apakah engkau mau menundukkan pikiranmu, menundukkan dagingmu, dan tetap ikut Tuhan. Menundukkan pikiranmu, memerintahkan dagingmu untuk berdoa. Karena Tuhan katakan, pada saat dia di Taman Getsemani, di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Kenapa bisa ini berharga? Karena Tuhan sudah mengalahkan pikirannya lebih dulu. Pikiran Tuhan, Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalau tidak, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu dia kalahkan pikirannya. Karena pikirannya sesungguhnya takut untuk menghadapi. Dagingnya itu udah capek. Tapi Tuhan katakan, coba kita buka di dalam Matius. Matius ayat yang terakhir, Matius 26. Kita mempersiapkan diri kita untuk tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Matius 26 ayat yang ke-40. Matius 26 ayat yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Apa yang harus kita kalahkan? Pikiran kita tundukkan, daging kita kuasai. Amin. Pikiran kita, biarlah kita terus dipenuhi dengan firman. Daging kita tundukkan untuk selalu taat kepada Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Pada saat Gideon merasa takut menghadapi bangsa Midian, kenapa Gideon bisa takut? Kalau kita lihat bagaimana keadaan musuh yang sebenarnya yang dihadapi oleh Gideon. Adapun orang Midian, Hakim-Hakim 7 ayat 12. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu. Seperti belalang banyaknya. Belalang artinya udah banyak banget deh saudara. Dan unta mereka tidak terhitung. Seperti pasir di tepi laut banyaknya. Keadaan musuh mungkin seperti itu. Rasanya aduh Tuhan, kayak gak sanggup. Semakin banyak, musuh kita semakin kuat. Masalah kita semakin besar. Enggak selesai, seperti belalang. Ya. Bahkan saudara, kalau saudara perhatikan sebelum melawan Midian ini yang banyaknya, Tuhan ngurangin loh kekuatan Gideon, betul? Tuhan bilang, yang minum pakai cuma mulut doang, singkirin. Yang takut, pulang. Sehingga hanya 300. Kadang-kala saudara, kita kecil hati lebih dulu. Kenapa? Karena pikiran kita mengatakan bahwa, masalah ini nggak bisa nih. Karena melihat keadaan kita yang semakin kurang. Apalagi mental kita semakin defisit. Saudara, Tuhan semakin mengurangi. Rasanya Tuhan semakin kurangin keadaan kita. Seperti Gideon. Pasukan semakin dikurangi. Gimana ngadapin belalang itu Tuhan? Kalau pasukan saya Tuhan kurangi. Apa sih yang Tuhan mau untuk kita
lihat pada saat keadaan kita rasanya kurang dan gak seimbang dengan masalah. Yuk, tundukkan pikiranmu, kuasai dagingmu, sujud di kaki Tuhan. Cari Tuhan, dekat dengan Tuhan, koneksi dengan Tuhan. Mungkin kau lelah, mungkin rasanya Tuhan udah gak ada waktu. Tapi Tuhan bilang, engkau gak bisa sendiri tanpa aku. Karena yang harus hadapi musuh bukan kamu, tapi Tuhan yang akan berperang. Amin. Tuhan yang akan menyerahkannya. Sehingga artinya Tuhan kita butuh Tuhan. Hari ini apa masalahmu? Di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Tanda kemenangan, tanda hidup, tanda kita diberkati berlimpah. Hari ini maukah kita menyerahkan masalah kita seperti belalang, seperti gunung yang sulit didaki? Kita taruh di kaki Tuhan. Kita taruh di tubuh dan darah Yesus. Tuhan, aku serahkan masalahku. Masalah anakku, masalah suamiku, masalah keuangan, masalah istri, masalah apapun, masalah masa depan, pekerjaan, usaha. Aku taruh di dalam tubuh dan darah-Mu. Karena Engkau sudah menang oleh maut. Mari tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat lagu penyembahan yang pertama. Walau dunia berubah, walau musuh mungkin menakutkan, mengintimidasi, pada saat kita melihat diri kita sendiri bahwa Tuhan, aku sepertinya gak berarti ya, aku sepertinya sudah gagal, apa yang bisa aku buat? Tapi Tuhan katakan, engkau tetap pahlawanku yang gagah berani, dan aku akan tetap menyertai engkau. Dan kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Angkat pujian dengan imanmu. Hadapi, Tuhan katakan bangun, ayo bangun. Tetap bangun. Bangun imanmu, bangun percaya, tetap percaya. Tetap terhubung dengan Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup dan Dia tetap menyertai. Sekalipun musuh di hadapan kita rasanya besar, berat, tapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus Tuhan. Daud katakan, sekalipun aku dalam lembah kegelapan, aku tidak akan takut. Mari katakan ini di hadapan Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kegelapan, aku tidak akan takut sebab Tuhan besertaku. Haleluya, haleluya. Mari angkat pujian ini. Ya Yesus. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia. Yes.
Engkau telah mati di kayu salib, menundukkan segala pikiran yang penuh dengan takut, menghadapi betapa kejamnya salib itu. Tapi Tuhan katakan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Sekalipun dia berlutut di taman Getsemani dengan peluh yang penuh dengan darah yang mengalir, tapi dia tundukkan tubuhnya. Dia tundukkan dagingnya untuk tetap mau taat kepada Tuhannya. Dia tundukkan dagingnya kepada perintah Bapaknya. Hari ini Tuhan katakan, apakah tidak cukup tubuh dan darahku bagimu? Apakah kau masih tidak percaya kepadaku bahwa aku mengasihimu, bahwa aku menyertaimu? Engkau pahlawanku yang gagah berani. Tuhan mau kita tetap bangkit, bukan merebut, tapi mempertahankan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Mempertahankan bahwa kita adalah anak-anak yang hidup dan berkelimpahan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup dalam terang. Dan itulah janji Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan penuh iman dan percaya, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kuduskan, ampuni kami, layakkan kami semeja dengan-Mu. Dan bawa kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu dengan layak perkenanan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Semua sudah mendapat perjamuan anggur? Oke. Mari kita mau membaca ayat yang saudara dapat, renungkan, simpan. Kita akan angkat roti yang melambangkan tubuh Yesus. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, dengan penuh syukur kita terima tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita siapkan anggur yang adalah darah Yesus, darah anak domba Allah yang telah tercurah bagi saya dan saudara. Perhatikan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan
Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Dan kita mau melihat bulan Agustus. Amin, amin, amin. Yang Tuhan sudah membawa kita masuk. Haleluya. Pada saat ini, dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam bulan Agustus ini? Mungkin ada seperti musuh yang datang seperti belalang. Saat ini kita mau katakan di hadapan perjamuan kudus, di hadapan tubuh dan darah Yesus. Katakan sebagai anak-anak yang menang. Katakan bahwa bulan Agustus ini kami tundukkan di dalam nama Yesus. Kami percaya bulan Agustus ini kami disertai Tuhan. Sekalipun ada musuh yang menunggu, tapi kami percaya Kau telah menyerahkan dia ke dalam tangan-Ku. Dan aku akan menang. Dan aku akan tetap menang. Aku akan tetap hadapi. Aku akan tetap bangun. Karena aku punya koneksi dengan Tuhan. Aku punya Roh Kudus yang akan menyelesaikannya bagiku. Satu persatu Tuhan akan selesaikan. Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menyelesaikannya satu persatu. Dalam nama Yesus, Dia akan menolong saudara. Dan Dia akan tetap menolong. Dia akan menyertai saudara. Dan Dia akan tetap menyertai. Karena kasih-Nya tidak pernah berubah. Mari katakan terima kasih Tuhan. Buat kemurahan kebaikan di bulan Agustus ini. Oleh darah dan tubuh-Mu kami hidup. Kami menerima belas kasihan Tuhan. Kami menerima kebaikan Tuhan. Mari katakan, aku dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku ditolong Tuhan. Bangun dan bangkitlah hai jiwaku, berharaplah lagi kepada-Nya. Katakan. Mari jemaat katakan, sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat kebaikan Tuhan. Tuhan menyertai-Mu. Tuhan menyertai-Mu. Jangan takut, jangan goyah. Satu-satunya. Mari kita lebih lagi. Lebih lagi katakan. Sampai detik ini ku Tuhan pasti menyertai. Amin.
kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, usaha, pekerjaan kita, bahkan masa depan ada dalam penyertaan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau meyakinkan kami, sekalipun ada musuh yang menargetkan, tapi kami tetap anak-anak yang menang. Karena kami punya Tuhan, dan bersama dengan Tuhan kami tidak akan takut. Kami akan hidup dalam janji Tuhan. Kami akan tetap meminta, berharap, percaya hanya kepada Tuhan. Kami tidak hidup tergantung oleh kekuatan manusia, tapi kami hidup bergantung kepada kekuatan Tuhan yang jauh lebih dahsyat untuk menolong, memulihkan keadaan kami. Hari ini hamba-Mu berdoa, kalau ada jemaat-Mu yang merasa takut untuk menghadapi bulan Agustus ini, Tuhan tolong buka mata mereka untuk melihat penyertaan Tuhan. Buka hati mereka untuk melihat penyediaan dari Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau akan bela kami. Selama kami hidup dalam kebenaran, pasti kami menerima pembelaan Tuhan. Berkati umat-Mu sepanjang 1 minggu ke depan, apapun yang dikerjakan aktivitas, baik dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam usaha, dalam sekolah. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan perlindungan. Malaikat Tuhan berjaga-jaga atas kami. Dalam nama Yesus, dijauhkan dari segala belalang pelahap, dijauhkan dari segala mara bahaya, maut celaka, dijauhkan dari segala sakit penyakit, kekurangan, kekeringan, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Kami hidup diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan bersyukur karena kami telah menerima kelimpahan dari Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu kepada Bapa yang penuh dengan janji dan berkat-Nya yang akan Kau curahkan dalam kehidupan kami. Mari angkatlah kedua belah tangan-Mu dengan penuh iman kepada Tuhan. Pulang dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang, pertolongan, penyertaan, perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dikerjakan oleh Allah Roh Kudus bagi kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.